Alhamdulillah, akhirnya rezeki itu datang juga. Kesampaian juga, sesuatu yang sudah saya tunggu-tunggu sejak lama untuk mereview sirkuit kebanggaan kita semua. Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok. Saya akan coba menjabarkan di video ini mengenai karakter secara umum dan detail dari ke-17 tikungan yang membentang di sirkuit ini berdasarkan apa yang saya tahu dan yang juga saya rasakan ketika mencoba sirkuit ini di atas motorsport 250 cc. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan mencoba ya membaca sirkuit internasional Mandalika di Lombok ya, menggunakan motor 250 cc. Kali ini kita akan menggunakan Kawasaki Ninja ZX25R ya, kondisi standar, hanya menggunakan kayak ban menggunakan Pirelli Diablo Rosso 4 yang baru aja dirilis oleh Pirelli di Indonesia untuk Asia Pasifik, dan juga dia menggunakan kayak steering damper. Pada dasarnya ketika kita melakukan pengetesan ini ya, itu 24 jam setelah race 2 World Superbike yang membuat Toprak Razgatlioglu itu hat-trick di sini, dan juga Alvaro Bautista mengunci gelar juara dunia World Superbike 2022. Nah, lap time sendiri ya, Toprak di sini pada sehari sebelumnya Superpole itu 131,3an ya. Sementara lap time Fabio Quartararo itu sekitar 131,06. MotoGP 0,3 detikan lebih cepat ya, dengan catatan perbedaan jenis aspal. Kenapa? Karena pada saat World Superbike itu aspalnya sudah diaspal ulang dengan tingkat porositas yang bisa dibilang ini memang lebih sempit atau porositas, jadi nggak terlalu grainy dan tidak terlalu kasar gitu. Jadi benar-benar halus banget proses dari resurfacing atau pengaspalan ulang. Kita mulai dari ini ya teman-teman sekalian ya. Kita mulai dari pit lane ya, dari pit lane Mandalika ya, yang berada di sebelah kiri ya, berada di sebelah kiri. Ini speednya itu biasa 40 atau 60 ya, karena ada speed limit di pit lane. Dari sini kita langsung masuk ya ke tikungan 1. Nah, di tikungan 1 tuh harusnya kita masuk ke apex, dan biasanya di situ gear 2. Dan setelah itu biasanya kita menuju di tikungan 2 itu naik ke 3. Namun setelah mendekati dari tikungan 3 kita turun lagi ke 2, teman-teman sekalian. Dekati apex lagi, siap-siap untuk kayak model kayak sirkuit kentul yang es kecil gitu ya. Tapi di sini double apex di tikungan 4. Siap-siap lagi triple apex sih benar-benar tikungan 5, dan di tikungan 6 itu dekati apex sebelah kanan. Kalau bisa juga masukin curb ya, memasuki tikungan 6. Nah, ini tikungan 6 nih ya, blind crash ya. Siap-siap nih rolling speed di gear 3 atau 4. Ini blind crash teman-teman sekalian. Blind crash. Kita nggak tahu kira-kira tikungan mau kemana nih di depan, kecuali kita apal. Dan di tikungan 7 dan tikungan 8 itu setelah di kanan langsung ke kiri. Dan biasanya itu antara 8 dan 10 saya menganggapnya kayak straight. Jadi anggap nggak ada T9, hajar aja curve-nya, dan siap-siap di tikungan 10 itu downshift teman-teman sekalian ke gear 2 dari berapapun gear sobat kalian awalnya, misalkan 4 atau 5, pokoknya turunin sampai 2, deketi apex kalau bisa. Lalu setelah keluar dari tikungan, gas ya, naik ke gigi 4 atau bisa masuk ke gigi 5, dan biasanya di sini tuh downshift lagi ke gigi 3. Nah, setelah pas di gear 11 di tikungan 11, lalu rolling speed di gear 3, dan atau kalau misalnya teman-teman sekalian naik gigi 4 masuk ke tikungan 12. Nah, speed corner rolling speed di gear 3 atau 4, dan siap-siap memasuki tikungan 13. Ini blind crash lagi, serem banget. Kita nggak tahu kalau nggak apal tikungan 13 arahnya kemana, dan ternyata arahnya ke kiri gitu loh teman-teman sekalian. Dan siap masuk ke tikungan 14, itu masuk aja curb kalau mau ya. Terus habis itu rolling speed juga di gear 3. Jadi secara umum banyak rolling speed, dan ini menandakan bahwa tikungan-tikungan itu flowing ya teman-teman sekalian. Nih tikungan 15 ya, setelah tikungan 15 kita melipir ke kiri untuk siap masuk ke tikungan 16 yang super tricky nih teman-teman sekalian. Nah, ini tikungan 16 ini tight banget, kalau bisa deketi apex dan itu turun sampai gigi 2. Siap-siap
naik ke gigi 4 dan gigi 3, lalu rolling speed di gigi 3. Ini agak sedikit negative chamber. Setelah gigi 3 lalu keluar tikungan, itu gas aja teman-teman sekalian. Gas terus, gas di stride gitu ya. Naik dari 3 ke 4 ke 5 gitu ya. Atau misalkan teman-teman sekalian bisa sampai ke 6 ya. Itu selalu setelah mendekati tikungan 1 itu siap-siap downshift sampai 2 dan dekati apex lagi. Nah, di apex ini 2, keluar tikungan 2, gas naik ke 3 langsung. Naik ke 3 dan biasanya itu setelah siap-siap memasuki tikungan 2 ya, tikungan 2 itu turun sampai 3 lagi dekati apex. 4 itu kayak X kecil, 3 dan 4 kayak X kecil, double apex ke tikungan 4. Tikungan 5 triple apex triple apex kiri, dan tikungan 6 hajar aja curve-nya, rolling speed di gear 3 lagi, gas kalau mau ke 4, siap-siap turun lagi di sini, atau misalnya rolling speed di 4 juga boleh ya. Di 6 ini blind crash ya, blind crash 7. Siap-siap mau kemana nih, ayo kemana, ayo, ternyata ke kanan. Lalu siap 8 kiri, siap-siap kita anggap aja depan kayak straight menuju tikungan 10 ya, anggap aja tikungan 9 nggak ada, gas terus, boleh sampai gigi 5 di sini atau gigi 6 tergantung kapabilitas teman-teman sekalian. Lalu downshift ke gigi 2 deketi apex. Ingat, deketi apex di tikungan 10, keluar tikungan, gas lagi, gigi 3 lagi, gigi 3 lagi, kalau bisa gigi 4, dan turunin gigi di gigi 3, rolling speed di tikungan 11. Tikungan 11 naik, tapi siap-siap untuk menghadapi tikungan 12 rolling speed lagi teman-teman sekalian. Rolling speed, lalu dia di tikungan 13 lagi. Ingat-ingat nih blind crash, jadi harus bener-bener ingat tikungan 13 menuju ke arah kiri ya, deketi apex. Dan 14 kalau bisa ya masuk aja curve, nggak masalah gitu ya, 14. Dan siap-siap nih ya tikungan 15 ya, di sini tikungan 15. Nah, ini tuh kadang-kadang kalau nggak tahu tuh kita kadang-kadang ngendorin, tapi jangan ngendorin sebelum tikungan 15. Setelah tikungan 15 baru kita downshift sampai gear 2, siap-siap menghadapi tikungan yang super tricky, tikungan 16. Deketi apex lagi di gear 2, itu naik ke 3. Biasanya saya naik ke 3 atau naik ke 4, lalu rolling speed di tikungan 17 atau tikungan terakhir yang negative chamber, siap-siap ngegas ya, lalu dari 3 ya naik ke 4, ke 5, ke 6 di sini ya. Lalu biasanya untuk kelas 250 cc dengan motor yang standar, teman-teman sekalian bisa deh capai top speed di atas 160 km per jam di stride-nya Mandalika ini loh teman-teman sekalian. Ini keren banget. Dan kalau bisa sampai 180 km per jam ya. Masuk ke tikungan 2 nih agak sedikit lebar, harusnya deketin apex, turun di gear 2, naik ke tikungan ke gear 3, menghadapi tikungan 2, deketi apex lagi ya. Ini rolling speed di tikungan 3, ini S kecil, double apex antara tikungan 3 dan tikungan 4, deketi apexnya lagi, double apex kiri, dan tikungan 5 ya. Tikungan 5 ini siap-siap tikungan 6 ya, tikungan 6 dan tikungan 7. Hati-hati lagi blind crash, boleh aja di rolling speed di 3 atau di 4. Di 4 sih biasanya kalau mau enak nyantai ya, kalau track day doang. Yes, nah ini dia nih ya, 8 anggap ya, 9 nggak ada, anggap tikungan 9 nggak ada, gas terus naik masuk ke curve, asal jangan kena hijau-hijau itu ya. Track limit. Setelah itu tikungan 10 ya, balik lagi teman-teman sekalian, harus downshift ke 2, lalu deketi apex. Ngelebar, udah mulai capek. Harusnya deketin apex, geleng-geleng, dan akhirnya ya gas lagi, 3 lagi, kalau bisa 4, turunin di 3, rolling speed di 3 di tikungan 11 ya. Kalau mau naikin ke 4, rolling speed di tikungan 12 boleh, rolling speed di gear 4 boleh, di gear 3 boleh, di sini tergantung powernya yang mana yang dapet. Dan hati-hati setelah tikungan 12 blind crash lagi ke arah kiri di tikungan 13, ke kiri ya teman-teman sekalian ya, ke kiri, dan siap-siap untuk menghadapi tikungan 14 kanan, deketi apex, kalau bisa curve lagi, rolling speed di tikungan di gear 3 atau 4. Ini kayak bagian terakhir dari Misano sih memang secara umum, kayak Misano, ke kanan terus rolling speed
sampai tikungan 15. Baru setelah tikungan 15 kita downshift, ngerem, lalu siap-siap menghadapi tikungan 16 yang super tricky ya, super tricky, dan siap-siap untuk masuk ke negative chamber dari tikungan 17. Negative chambernya kecil banget sih, tapi ya gak terasa. Dan dari sini tikungan 17 itu naik dari 3, 4, 5, kalau bisa sampai 6 terserah, top speed lah pokoknya di sini ya. Di atas 150, 160, 170 boleh terserah. Kalau untuk motor 250 cc ya bisa 180 mungkin. Oke, yang penting adalah di ujung dari tikungan 1 rem downshift sampai 3. Ingat, deketi apex lagi ya. Masuk ke curb boleh sih gitu. Pokoknya keluar dari tikungan 1 gas terus. Gas, ikuti racing line, naik 3. Ingat, pas masuk tikungan 2 turun ke 2. Jangan lupa, jangan bengong di sini, kalau enggak kayak saya gini akhirnya masuk ke run off ya di tikungan 4, di tikungan 3 lalu masuk ke 4. Ingat-ingat di 4 ini sebelah kanannya itu ada daerah long lap penalty ya. Long lap penalty. Dan itu untuk, nah setelah ini masuk ke 5 ke arah kanan, masuk ke curb. Nah 6 hajar kanan, belokan ke kanan juga. 7 ya, kena apex juga nggak apa-apa, kena curb juga nggak apa-apa. 8 ya, 8, 9 ya di 8 nih. 7 tadi, 8 anggap ya, ingat tikungan 9 nggak ada, lewati aja itu curbnya, gerdek-gerdek nggak masalah. Pokoknya top speed terus gitu ya sampai gear 5. Ingat-ingat ya, di sini downshift. Kalau bisa gear 6 nggak masalah. Downshift kalau pakai motor-motor punya auto blipper kayak Kawasaki Ninja ZX25 nih enak banget pakai, asli banget. Dan bener-bener nih nikung menggunakan Diablo Rosso 4 tuh percaya diri banget. Walaupun ini belum seri Corsa ya. Ya, tikungan 11 itu juga bisa miring kita, dan rolling speed menggunakan ban ini. Padahal ini belum ban yang seri Corsa ya. Diablo Rosso 4 teman, itu percaya diri banget sih ya. Percaya diri banget nih ya. Rolling speed di tikungan berapa tuh, 12 tadi ya. Siap-siap menuju blind crash di tikungan 13. Kalau teman-teman sekalian hafal nih, kalau udah lebih dari 4-5 lap biasanya udah hafal tuh di tikungan 13, nggak serem lagi. Ketika pertama kali itu serem asli ngelihat tikungan 13 tuh, kita nggak tahu mau kemana itu nikungnya, ke kanan apa ke kiri. Ternyata ke kiri. 14 ya, 15 di sini ya. Rolling speed masih, jangan turunin gigi ya. Setelah keluar dari tikungan 15, melipir agak sedikit ke kiri untuk siap menghadapi apex dari tikungan 16. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Oke, ini tricky banget. Dan oke, saya mengakhiri dari lap ini masuk ke daerah pit lane. Jadi pit lane itu setelah tikungan ke 16 langsung masuk ke pit lane. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya ini menarik ya. Ada beberapa titik doang yang heartbreaking ya. Tikungan 1, tikungan 10, dan tikungan 16. Setelah itu semuanya flowing sih kalau menurut saya. Dan beberapa titik itu serem, kayak tikungan 7 dan tikungan 13 blind crash gitu ya. Tracknya sendiri sih halus, mulus, keren banget. Pokoknya yang menarik bagi saya di beberapa titik blind crash itu tuh bener-bener ngeri banget gitu. Asik. Nyobain Mandalika itu bener-bener ngangenin dan bener-bener bikin candu banget. Itu aja, mudah-mudahan penjelasan ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.